Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan standar kompetensi dokter Indonesia. Sebagai seorang dosen, kita akan terlibat dan menjadi penentu dalam penyusunan sasaran pembelajaran terkait dengan mata kuliah yang akan kita berikan, atau ketika kita akan mengembangkan sebuah modul pembelajaran, misalnya modul yang digunakan pada proses tutorial atau PBL, atau ketika kita akan mengembangkan manual CSL ataukah bahan-bahan pembelajaran yang lainnya, itu harus disesuaikan dengan standar kompetensi dokter Indonesia. Dalam standar kompetensi Indonesia ini berisikan penyakit-penyakit, keterampilan-keterampilan beserta level kompetensinya. Nah, kemampuan kita untuk mengenali standar kompetensi penyakit atau keterampilan dalam SKDI itu sangat penting agar nanti bahan pembelajaran yang kita siapkan itu dipastikan sesuai dengan kompetensinya. Jangan sampai ada yang terlalu over kompetensi atau bahkan terlalu rendah kompetensi yang kita ajarkan. Jadi ini adalah pengetahuan dasar yang kita butuhkan sebagai seorang dosen untuk memastikan bahwa kita bisa menyiapkan bahan pembelajaran yang sesuai dengan level kompetensi yang kita harapkan pada mahasiswa kita nanti akan capai. Setelah sesi ini, peserta diharapkan bisa menjelaskan komponen-komponen dalam SKDI, standar kompetensi dokter Indonesia, menjelaskan kompetensi-kompetensi dalam standar kompetensi Indonesia, dan mengintegrasikan SKDI dalam penyusunan bahan ajar. Nah, sekedar pengantar, SKDI saat ini yang kita gunakan masih SKDI tahun 2012. Sebenarnya menurut aturan Undang-Undang Dikdok, minimal 5 tahun maksimal 5 tahun harusnya sudah ada standar kompetensi yang baru. Namun sayangnya sampai saat ini standar kompetensi dokter yang kita sudah susun oleh tim dari Kolegium AIPKI itu sampai saat ini masih belum disahkan. Oleh karena itu sampai saat ini kita masih akan menggunakan SKDI tahun 2012. Nah, SKDI adalah bagian dari standar pendidikan profesi dokter yang merupakan acuan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan dokter di Indonesia. Dalam hal ini artinya semua sasaran pembelajaran, semua materi pembelajaran, semua kurikulum harus sesuai dengan SKDI. Dan yang lebih penting lagi, ujian kompetensi dokter Indonesia yang dilaksanakan secara nasional juga akan mengacu kepada standar ini. Nah, SKDI ini terdiri dari 7 area kompetensi yang merupakan turunan dari gambaran tugas, peran, dan fungsi dokter pada layanan primer. Nah, ini adalah struktur dari SKDI secara keseluruhan. Pertama, ada area kompetensi, 7 area kompetensi yang kemudian dijabarkan dalam kompetensi inti. Setelah kompetensi inti ini juga dijabarkan lebih detail lagi pada komponen kompetensi, dan komponen kompetensi ini kemudian akan dijabarkan pada kemampuan yang diharapkan di akhir pembelajaran. Sebagai tambahan, ada lampiran-lampiran dari SKDI dan ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita miliki dan sering-sering kita lihat ketika kita sedang menyusun sasaran pembelajaran, menyusun bahan ajar, atau menyusun soal ujian. Sebaiknya kita selalu mengacu pada lampiran-lampiran ini. Yang pertama ada daftar masalah yang memuat keluhan-keluhan utama dari berbagai sistem organ. Lalu ada daftar penyakit, jenis-jenis penyakit yang menjadi kompetensi dokter dengan keterangan berbagai level kompetensinya. Daftar keterampilan klinis yang harus mampu dilakukan oleh seorang dokter beserta penjabaran kompetensinya, dan daftar materi pokok bahasan untuk pencapaian kompetensi. Materi pokok bahasan ini bisa kita gunakan untuk menentukan nanti pada masing-masing blok atau mata kuliah pokok-pokok bahasan apa saja yang perlu kita masukkan sesuai dengan kompetensi yang perlu dicapai oleh mahasiswa kita. Nah, ini tadi penjelasannya. Daftar masalah adalah masalah yang utamanya akan dihadapi dokter layanan primer, keluhan-keluhan utamanya. Ini daftar penyakit yang merupakan diagnosis banding dari masalah
kemudian daftar keterampilan klinis yang perlu dikuasai oleh dokter layanan primer, dan pokok bahasan dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan 7 area kompetensi. Nah, 7 area kompetensi ini ada 3 yang menjadi dasar dan 4 yang menjadi pilar kompetensi. 3 yang menjadi dasar kompetensi ini memang karena inilah yang akan sangat menentukan bagaimana profesionalitas dan kesempurnaan komprehensif pelayanan dokter kepada pasien itu bisa tercapai. Yang paling dasar adalah profesionalitas yang luhur, lalu diikuti dengan mawas diri dan pengembangan diri, lalu komunikasi efektif, dan ada 4 pilar kompetensi. Yang pertama adalah pengelolaan informasi, lalu diikuti oleh landasan ilmiah ilmu kedokteran, keterampilan klinis, dan pengelolaan masalah kesehatan. Nah, ada kompetensi inti dari area profesionalitas yang luhur yang dijabarkan lagi ke dalam 5 kompetensi inti. Kemudian untuk area mawas diri ada 3 kompetensi intinya. Kemudian untuk komunikasi efektif ada 3 juga. Lalu untuk pengelolaan informasi ada 2 area kompetensi intinya. Kemudian untuk landasan ilmiah kedokteran ada 1 kompetensi inti, namun mencakup segala aspek dasar-dasar ilmu kedokteran, mulai dari biomedik, humaniora, kedokteran klinik, kesehatan masyarakat, kedokteran pencegahan, kedokteran komunitas. Lalu keterampilan klinis terbagi 2, melakukan ini penting untuk nanti kita terjemahkan dalam penyusunan manual CSL, di mana ada 2 kompetensi inti dari area keterampilan klinis, yaitu melakukan prosedur diagnosis dan melakukan prosedur penata laksanaan. Untuk pengelolaan masalah kesehatan, ini ada 6 kompetensi inti yang terkait dengan pengelolaan masalah kesehatan. Nah, nanti dalam SKDI akan dijelaskan lagi lebih detail dari kompetensi inti ini menjadi lebih rinci apa saja penjelasan penjabaran dari kompetensi masing-masing. Sekarang kita masuk melihat ke lampiran yang ada pada SKDI. Untuk penjelasan kompetensi dan penjabarannya nanti bisa dilihat langsung pada standar kompetensi dokter Indonesia. Dan itu nanti akan sangat penting kalau nanti misalnya dokter ingin membuat suatu standar pembelajaran suatu blok atau mata kuliah, maka akan sangat bagus nanti untuk senantiasa mengacu pada standar kompetensi dokter Indonesia pada penjabaran kompetensinya. Nah, sekarang kita masuk ke daftar masalah. Daftar masalah ini nanti dalam standar kompetensi dokter Indonesia pada SKDI akan dibagi-bagi berdasarkan sistem organ. Jadi, misalnya ini contoh yang kami perlihatkan adalah daftar masalah pada sistem saraf dan perilaku atau psikiatri. Jadi ada 36 masalah yang biasanya akan dihadapi oleh dokter layanan primer. Nanti kalau misalnya dokter ingin mengembangkan modul PBL, maka boleh memilih salah satu dari keluhan utama ini. Dan pastikan paling bagus sebenarnya kalau modul PBL kita memilih keluhan utama yang paling sering dan paling banyak DD-nya, paling banyak penyakit-penyakit yang menjadi diagnosis banding penyebab dari keluhan tersebut. Lalu kedua, daftar penyakit. Ini daftar penyakit juga sama dengan daftar masalah, dikelompokkan berdasarkan sistem organ. Jadi ini adalah contoh dari daftar penyakit untuk sistem saraf. Kalau dokter lihat semua, di sini ada kompetensi 2, 1, 4A, 3B, ada 3A. Nanti kita lihat apa arti dari masing-masing komponen kompetensi ini, level kompetensi ini. Karena nanti akan menentukan sejauh apa kita memberikan penjelasan atau penjabaran pada bahan pembelajaran dan sejauh apa kita akan menanyakan pada saat kita membuat soal ujian. Nah, daftar keterampilan juga sama seperti daftar masalah dan daftar penyakit, dikelompokkan berdasarkan sistem saraf, sistem organ. Ini adalah contoh sistem keterampilan klinis pada sistem saraf. Seperti juga pada daftar penyakit, di sini nanti ada level kompetensinya. Kalau tadi untuk penyakit ada level 1, 2, 3A, 3B, dan 4A. Untuk keterampilan hanya ada 1, 2, 3, dan 4A. Tidak ada 3A, 3B-nya. Nanti penjelasannya kita akan lihat setelah ini. Nah, ini adalah tingkat kemampuan untuk penyakit.
Nah, kalau hanya level kompetensi 1, kemampuannya hanya mampu mengenali dan menjelaskan. Jadi dokter hanya perlu ketika ketemu penyakit-penyakit ini dia mengenali gambaran klinisnya, kemudian dia mengetahui kira-kira apa patomekanismenya dan mengetahui kemudian ia harus merujuk kepada pihak mana. Nah, jadi tidak perlu melakukan penata laksanaan awal, tidak perlu melakukan diagnosis, cukup tahu ada penyakit seperti ini langsung dirujuk pada spesialis yang relevan. Nah, untuk level kompetensi 2 itu level kompetensinya adalah mendiagnosis dan merujuk. Jadi kalau ada penyakit tersebut, dokter itu harus mampu bisa menggali informasi, melakukan pemeriksaan fisik, menentukan pemeriksaan penunjang, sampai ia mampu menegakkan diagnosis, lalu merujuk kepada spesialis yang relevan. Ya, jadi yang satu cukup tahu saja ini penyakitnya kira-kira sesuainya dia ke spesialis mana. Yang kedua ini dia harus sampai diagnosis, kemudian dia merujuk ke spesialis yang relevan. Nah, tingkat kemampuan 3 ini terbagi menjadi 3A dan 3B. 3A untuk kasus-kasus tidak gawat darurat, 3B untuk kasus-kasus gawat darurat. Nah, kemampuannya dokter harus bisa mendiagnosis dan sampai melakukan penata laksanaan awal. Jadi, lulusan kita harus ketika ada pasien seperti ini, kalau kasus darurat maupun tidak gawat darurat, itu mereka harus bisa menggali informasi, melakukan pemeriksaan fisik, menentukan pemeriksaan penunjang apa yang relevan, menginterpretasi hasil pemeriksaan penunjang tersebut, menegakkan diagnosis, melakukan penata laksanaan awal, lalu merujuk ke spesialis yang relevan. Nah, sementara untuk tingkat kemampuan 4, mereka diharapkan bisa sampai penata laksanaan secara mandiri dan tuntas. Jadi masalah penyakit kompetensi 4 harus bisa selesai ditangani oleh dokter. Nah, itu pentingnya kita mengetahui dan mengenali level kompetensi penyakit. Jadi nanti dokter kalau membuat bahan ajar harus melihat bahan ajar topik yang saya diberikan ini adalah ini kompetensinya cuma berapa. Kalau cuma kompetensi 1 cukup disebutkan saja penyakitnya, gejala awalnya, penjelasan sedikit, lalu hubungkan dengan spesialis yang relevan. Kalau kompetensi 2, kita harus memastikan mahasiswa kita bisa menggali informasi, melakukan pemeriksaan fisik, mengenali patomekanismenya, menentukan pemeriksaan penunjang yang sesuai, menginterpretasi hasil pemeriksaan penunjang tersebut, kemudian menegakkan diagnosis dan merujuk ke spesialis yang relevan. Untuk 3A, 3B ditambahkan dengan penata laksanaan awal dan merujuk, dan 4 harus mandiri bisa diselesaikan oleh dokter. Sehingga materi kita juga kita sesuaikan dan soal yang kita buat juga nanti akan kita sesuaikan dengan level kompetensi pada SKDI tersebut. Nah, untuk keterampilan levelnya hanya sampai 4. Level pertama itu cukup ia mengetahui dan menjelaskan sebuah keterampilan. Tidak perlu sampai pernah mendemonstrasikan. Untuk kemampuan 2, dia pernah melihat atau pernah melihat dosennya mendemonstrasikan keterampilan tersebut. Tidak perlu sampai dia yang melakukan. Nah, level ketiga, dia pernah melakukan di bawah supervisi. Nah, sedangkan level keempat, dia mampu melakukan secara mandiri. Nah, skill-skill yang akan kita latihkan, kita buatkan manual, dan kita ujikan di Fakultas Kedokteran adalah skill-skill yang kemampuan 3 dan 4. Karena inilah kemampuan utama yang harus mereka miliki nanti ketika dia menjadi seorang dokter. Nah, ini adalah hubungannya dengan keterampilan klinis, adalah matriks yang menunjukkan untuk masing-masing level apa metode pembelajaran yang sesuai dan apa metode penilaian yang sesuai. Untuk level 1 cukup mengetahui saja, kemudian bisa perkuliahan, diskusi, penugasan belajar mandiri, dan ujiannya bisa ujian tulis saja kalau dibutuhkan. Kemudian tingkat 2 juga seperti itu, ada teori keterampilannya, sedikit clinical reasoningnya, kemudian dia metodenya juga perkuliahan diskusi, tidak perlu mendemonstrasikan, cukup bisa pernah melihat demonstrasi dari keterampilan tersebut.
Ujiannya bisa cuma ujian tertulis. Nah, level 3 dan level 4 ini kita bisa lihat level 3 itu pernah melakukan di bawah supervisi, pernah berlatih dengan alat peraga, dan ujiannya adalah ujian OSCE. Tingkat 4 mampu melakukan secara mandiri dan melakukannya pada pasien sehingga pada saat nanti di koas atau di rotasi klinik, dia harus menemukan kasus tersebut, dan ujiannya bisa OSCE ditambahkan dengan work-based assessment seperti mini CX dan logbook serta portofolio. Jadi, ini penjelasan untuk keterampilan klinik. Nah, demikian penjelasan tentang standar kompetensi dokter Indonesia. Semoga bisa diterapkan dengan baik dalam proses-proses peran kita sebagai dosen selanjutnya, dalam menyusun bahan ajar, dalam membuat modul-modul, dalam membuat manual, dan membuat soal-soal ujian. Terima kasih.